subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Di antara adab kita terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran, hendaknya kita tidak boleh menaruh Al-Quran atau mushaf di sembarangan tempat. Apalagi kita menaruhnya sejajar dengan kaki kita, sejajar dengan dubur kita ketika kita duduk. Tidak boleh kita menaruhnya di lantai ataupun di tempat-tempat yang lebih rendah daripada badan kita. Itu adalah adab seorang muslim. Terlebih lagi adalah adab untuk seorang penghafal Al-Quran. Terkadang kita juga bertanya, apa dalilnya? Mana dalil yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menaruh Al-Quran sembarangan? Tentu saja maklum di antara kita bahwasanya Al-Quran mushaf kalamullah harus kita muliakan. Akan terkadang kita sekali lagi kadang kita membutuhkan dalil. Apa dalilnya? Saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ata nafarun min Yahud fada'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal kuffi. Ada sekelompok orang Yahudi yang mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke suatu tempat. Fa'atahum fi baitil midras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat mereka. Faqalu ya Abul Qasim. Maka orang Yahudi tersebut berkata, wahai Abu Qasim, yaitu panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abul Qasim, inna rajulan minna zana bimra'atin. Sesungguhnya salah seorang laki-laki di antara kami berzina dengan seorang perempuan. Fahkum bainahum. Hendaklah engkau menghukumi mereka. Fawada'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wisadatan fajalasa 'alaiha. Maka Rasulullah datang ke rumah mereka. Ketika datang ke rumah mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disodorkan bantal. Untuk apa? Untuk beliau duduki. Untuk diduduki oleh beliau. Tsumma qala ituni bit Taurah. Maka Rasulullah berkata kepada Yahudi, datangkan Taurat, datangkan kitab kalian. Maka didatangkan, orang Yahudi mendatangkan kitab Taurat, dan ditaruhlah Taurat tersebut di bawah lantai. Perhatikan, ditaruhlah Taurat tersebut di bawah lantai. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Fa naza'al wisadata min tahtihi fa wada'at Taurata 'alaiha. Maka Rasulullah mengambil bantal di bawah beliau, yang didukung oleh beliau, ditaruhlah bantal tersebut di lantai tersebut. Selanjutnya dinaikkan dinaikkan Taurat tersebut di atas bantal. Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, amantu biki wa biman anzalaki. Ya, beliau berkata kepada Taurat tersebut yang sudah beliau letakkan di atas bantal, amantu biki wa biman anzalaki. Aku beriman kepadamu dan beriman kepada zat yang menurunkanmu. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Taurat yang di hadapan Rasulullah adalah Taurat yang telah mengalami perubahan-perubahan, yang telah dirubah oleh orang Yahudi dengan tangan-tangan mereka. Akan tetapi tentu saja tidak diingkari bahwa di Taurat tersebut masih ada lafaz Allah. Di Taurat tersebut masih ada ayat-ayat yang belum dirubah oleh orang Yahudi. Walaupun tentu saja sekali lagi Taurat tersebut telah mengalami perubahan. Akan tetapi Rasulullah SAW memuliakan Taurat yang telah dirubah ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalamnya ada lafaz Allah. Karena di dalamnya ada ayat-ayat Allah yang belum oleh Yahudi rubah. Perhatikan. Ini adalah Taurat yang sudah dirubah. Bagaimana Rasulullah SAW terhadap Al-Quran? Al-Quran yang tidak mengalami perubahan. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah jaga. Dan kalam yang paling mulia yang tidak akan pernah mendapatkan perubahan, tidak akan mengalami perubahan sampai akhir zaman. Maka ini tentu saja adalah dalil yang sangat sharih sekali, dalil yang sangat jelas sekali bahwasanya menaruh Al-Quran di atas lantai sejajar dengan kaki kita, sejajar dengan dubur kita adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan adab. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nomor 4449. Silahkan merujuk ke dalam hadis tersebut, dan di sana ada sebuah dalil yang sharih bahwasanya hendaklah kita beradab terhadap mushaf.
beradab terhadap Al-Quran. Bagaimana Al-Quran akan masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, ya, akan mewarnai diri kita. Sedangkan kita tidak beradab terhadap mushaf itu sendiri. Bagaimana Al-Quran akan memuliakan kita, sedangkan kita tidak memuliakan mushaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.